Dan air mata Adam pun diminum oleh sebagian daripada burung, sehingga menyebabkan burung-burung itu menjadi indah dengan bulu-bulu yang cantik. Maka kita pun melihat burung bagaikan dari surga, yaitu burung merak dan juga burung cendrawasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Adam alaihi salam diturunkan Allah di atas bumi ini, maka ia diturunkan di wilayah Sri Lanka. Sedangkan istrinya Siti Hawa di kota Jeddah yang kini menjadi sebuah kota di Arab Saudi. Dituliskan di dalam kitab Durratun Nasihin, Nabi Adam bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun lamanya, namun Allah masih belum menerima daripada taubatnya, sehinggalah air matanya mengalir bercucuran di jurang Sarandip. Di tempat itulah bertumbuhan rempah-rempah, yaitu kayu manis dan cengkeh, yang sehingga kini dipakai untuk memasak menjadi rempah-rempah dapur. Dan air mata Adam pun diminum oleh sebagian daripada burung, sehingga menyebabkan burung-burung itu menjadi indah dengan bulu-bulu yang cantik. Maka kita pun melihat burung bagaikan dari surga, yaitu burung merak dan juga burung cendrawasih. Sehingga burung itu pun merasa indah, dia pun merasa tinggi, dan dia pun mengejek Nabi Adam alaihissalam, sampai Nabi Adam pun bertambah sedih dengan zikirnya Nabi Adam yang terkenal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, dan apabilalah engkau tak mengampunkan dan merahmatiku, maka aku termasuk orang yang merugi. Namun permintaan permohonan Nabi Adam untuk bertobat masih belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah saatnya ia berkata, Ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammad illa ghafartali. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dengan hak dan kebenarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ampunkanlah aku. Maka Allah pun bertanya kepada Nabi Adam, fa kaifa arafta Muhammadan lam akhliquhu ba'd? Bagaimanakah engkau mengenali Muhammad sedangkan ia masih belum diciptakan? Maka Nabi Adam pun berkata, Ya Rabb, ketika aku pertama kali kau ciptakan dengan tanganmu dan kau tiupkan ruh di dalam jasadku, farafa'tu ra'si wa ra'aitu ala qawa'imil 'arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan aku pun mengangkat kepalaku dan aku pun melihat setiap tiang-tiang ars bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapakah lagi jikalau namanya dituliskan dan disandingkan di sebelah namamu, kecuali adalah makhluk yang paling engkau cintai. Maka Allah pun berkata, Saddaqta ya Adam, engkau telah benarlah Adam. Laulahu ma khalaqtuka, kalaulah bukan karena Muhammad, maka aku tidak akan menciptakanmu. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam yang haruslah dipakai sampai anak cucunya, yaitu untuk memperbanyak bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengajarkan kepada kita, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hambanya bersedih dan kesusahan. Allah sangat senang melihat seorang hambanya yang selalu menangis, bermohon kepada Allah, mengharapkan kepadanya. Dan Allah mengajarkan bahwasanya bersolawat adalah wasilah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat adalah ibadah yang paling tua, dan ia merupakan kunci diterimanya amal ibadah dan taubat serta doa-doa kita. Dan bersolawat adalah kunci dari segala-gala kunci. Lalu Allah pun berkata kepada Nabi Adam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ya Adam, innali haraman bihayali arsy. Wahai Adam, sesungguhnya aku mempunyai wilayah haram di tengah-tengah arsy-Ku. Fantalaka fabna li fihi baitan, maka pergilah engkau dan dirikanlah untukku sebuah rumah. Fatuf bihi kama tatawafu malaikati bi arsy.
maka bertawaflah engkau sebagaimana malaikatku bertawaf di arsy-Ku. Fa arsalallahu malakan wa 'arrafahu makanahu wa 'allamahu manasikan. Maka Allah pun mengutus seorang malaikat dan memberikan tahu tempatnya dan diajarkan cara manasik. Dan kini kita pun mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam untuk membuat bangunan yang pertama di atas muka bumi ini. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Yang artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah ataupun Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Sebagian ulama berbeda pendapat, siapakah yang mendirikan Ka'bah yang pertama kali? Ada yang mengatakannya malaikat, dan ada pula mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam lah yang membangun Ka'bah pertama kali. Di dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis Al-Imam Ibnu Katsir, yang membangun Ka'bah pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan mengutus seorang malaikat untuk menunjukkan kepada Nabi Adam di manakah di tempatnya dibangun bangunan Ka'bah itu, dan sekaligus mengajarkan cara bermanasik dan bertawaf. Dan cara manasik dan bertawaf itu pun dipakai sambung menyambung sampai keturunan Nabi Adam alaihissalam sampai di akhir zaman, hinggalah kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim mereka pergi haji dan umrah tentulah di kota Makkahul Mukarramah, dan bertawafnya adalah di Ka'bah. Apabila seseorang bertawaf dan berhaji di kota yang lain, maka tidak sah dan tidak diterimalah daripada haji dan umrahnya. Jikalah di dunia ini anak keturunan Nabi Adam bertawaf di haula Ka'bah, maka di langit ada Baitul Ma'mur, tempat bertawafnya para malaikat. Ka'bah yang bentuknya hanya kubus, sederhana, biasa kalau kita pandang dari mata. Namun disitulah sumber keberkahan yang Allah jadikan sebagai petunjuk dari sekalian alam, yang menyimpan 1001 rahasia, dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengetahuinya. Dan apabila anak keturunan Adam umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah satu kali di Makkahul Mukarramah, di Masjidil Haram, maka bandingannya adalah 100.000 kali beribadah di tempat yang lain. Apabila anak keturunan Adam berdoa di situ di Masjidil Haram, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya, berbeda daripada tempat-tempat yang lain. Apabila lah dijatuhkan kerikil daripada arsy Allah, maka tepat jatuh di atas Ka'bah. Dan ketika itu Nabi Adam pun dan Siti Hawa saling mencari kekasihnya. Selama 40 tahun lamanya akhirnya Allah Subhanahu wa taala pertemukan mereka di sebuah jabal yang bernama Jabal Rahmah, yang artinya jabal kasih sayang, yang letaknya di kawasan daripada Arafah. Apabila orang berwukuf tanggal 9 Zulhijjah pelaksanaan haji, maka dianjurkan, disunnahkan kepada mereka untuk menaiki daripada jabal tersebut. Disitulah jabal pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah pertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa, sehingga banyak orang yang berdoa untuk mengambil dari keberkahan itu, untuk meminta pasangan-pasangan yang saleh dan salehah. Lalu ketika itu pun Nabi Adam pun merasakan lapar, maka malaikat Jibril pun turun dan dia pun membawakan 7 biji. Nabi Adam pun bertanya, apakah ini wahai Jibril, ini adalah biji daripada pohon yang engkau dilarang memakannya, namun engkau masih memakannya. Lalu aku apakankah dengan biji ini? Malaikat Jibril pun mengajarkannya untuk menaburkannya di tanah. Maka dari itu tumbuhlah ratusan ribu dan sangat banyak daripada pepohonan, dan di sana pun tumbuh buah-buahan, dan Nabi Adam pun memetiknya. Dan Nabi Adam pun diajarkan untuk bagaimana menjadikannya tepung dan bagaimana cara menjadikannya roti, yaitu dicampur dengan air, dan bagaimana cara memanggangnya. Dari situlah Nabi Adam pun mengetahui
bahwasanya untuk melanjutkan dari penanaman agar ia selalu tumbuh, yaitu dengan cara menanamnya. Dan begitulah Nabi Adam pun merasakan kesusahan dari mulai menanamnya, memetiknya, mengolahnya, barulah ia dapat memakannya. Berbeda dengan kehidupannya ketika di surga, dia pun mendapatkan makanan dengan sedia ada yang lazat-lazat, yang nikmat-nikmat dan manis-manis dan segar-segar. Begitulah perbandingannya, perbedaan dari kehidupan Nabi Adam alaihissalam ketika di dunia ini. Lalu pakaian yang pertama dipakai Nabi Adam adalah daripada bulu-bulu domba, bulu-bulu biri-biri yang mereka rajut, yang diajarkan oleh malaikat bagaimana cara merajutnya dan membuat daripada baju-baju. Itulah baju yang pertama dipakai Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi. Mudah-mudahan dengan video singkat ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan yang menambahkan iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dapat bertemu di cerita yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.